Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Elohim. Shalom Elohim. Puji Tuhan, pada hari ini tanggal 25 Desember tahun 2020 kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Tetapi saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing. Tetapi saya yakin dan percaya walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, ada sukacita dan damai sejahtera Natal Yesus Kristus melimpah di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan saya ingin percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara ada, Tuhan Yesus masih hadir memulihkan, menyembuhkan dan melawati kita semua. Dan saat ini saya mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saat ini kita akan memulai ibadah dalam rangka memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun hanya melalui ibadah live streaming, tetapi tidak mengurangi sukacita dan rasa hormat kita kepada Tuhan karena segala sesuatu yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus Raja kita, yang oleh karena cintanya yang besar mau datang ke dalam dunia untuk kita, mau berhuni di dalam kita yang sesungguhnya tidak layak, tapi karena kasih karunia-Nya kita dapat datang kepada Allah melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Haleluya, terima kasih kepada Tuhan.
percaya, beroleh hidup. Dan hari ini kami mensyukuri segala sesuatu yang sudah Kau lakukan bagi kami. Kami hanya bisa berucap terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang luar biasa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Engkau yang dari tahta maha tinggi rela turun ke dalam dunia. Karena Engkau tahu tidak ada satupun yang sanggup menyelamatkan kami. Di bawah kolong langit ini tidak ada satupun yang sanggup menyelamatkan kami. Hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan yang sanggup melepaskan kami dari yang jahat. Hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Untuk itu kami berkata kepadamu, siapakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Kau terus memandang kami. Oleh karena belas kasihan dan oleh karena kasih setia-Mu yang besar, kami yang jauh, kami yang dulunya tidak diperkenankan untuk masuk di dalam hadirat, oleh karena kasih-Mu yang besar, oleh karena cinta-Mu yang besar atas manusia, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami dilayakkan untuk datang ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat anugerah yang luar biasa. Terima kasih buat kasih karunia yang tidak terkatakan itu. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang luar biasa dan ajaib bagi kami. Terlalu ajaib untuk dimengerti. Dan kami tahu sampai kapanpun kami tidak akan pernah mampu menyelami kasih-Mu bagi kami. Tetapi saat ini kami hanya bisa merendahkan diri kami dengan berkata bahwa kami adalah milik, dan kami tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Engkaulah kehidupan bagi kami, dan tanpa Engkau kami pasti binasa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar Engkau memberkati kami semua. Siapapun yang akan mendengar pujian penyembahan, siapapun yang akan mendengarkan kabar baik, kebenaran-Mu yang akan disampaikan, biarlah diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Biar setiap telinga yang mendengar setiap pujian, setiap penyembahan, bahkan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, biar benar-benar Injil yang murni Tuhan di dalam nama Yesus. Dan biar siapapun yang mendengar, siapapun yang melihat, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dilepaskan yang sakit, disembuhkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berbeban berat pasti akan dihiburkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan memuji-muji Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan, sukacita dan damai sejahtera adalah Kau sendiri. Dan biarlah itu melimpah di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji-muji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan memuji-muji Tuhan. Mari dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, sekalipun hanya dari rumah, kita mengikuti ibadah saat ini. Tetapi saya percaya bahwa Allah kita tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah kita maha hadir, dan siapapun yang memuji Tuhan, siapapun yang menyembah Tuhan dengan segenap hatinya, pasti akan diberkati oleh Tuhan, pasti akan menerima lawatan dari Tuhan. Ketika kita benar-benar mau mencari Tuhan dengan segenap hati kita, ketika kita benar-benar mau memuji Tuhan dengan segenap hati
Kita akan pujian bagi Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Hallelujah.
Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Terpujilah nama Tuhan karena kasih setia Tuhan bagi kita semua, sehingga Dia masih memberi kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan dalam rangka memperingati hari kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini, menjadi penyelamat bagi kita semua. Karena itu, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang hidup dan berkuasa, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau memerintah sampai selama-lamanya. Dan kami tahu bahwa di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu, lewat perayaan Natal Yesus Kristus, kami bersama-sama mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah perjanjian yang hidup dan kekal bagi kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua, layakan kami. Kami berdoa bersyukur. Terima firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Matius pasal 2, Matius pasal 2 ayat 16, dan kemudian ada pembacaan kedua dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Kita baca dari Injil Matius pasal 2 ayat 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pembunuhan Anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Pembacaan kedua di dalam Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekalipun saat ini kita pun jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, beribadah dari rumah masing-masing mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi selalu saya katakan bahwa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh situasi, waktu, atau kondisi. Jika Dia mau bekerja, maka Dia akan bekerja. Jika Dia melakukan sesuatu hal yang luar biasa bagi seseorang, bagi komunitas, maka Dia tidak dapat dibatasi oleh apapun. Karena itu, saudara, saat ini dalam rangka ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus Kristus atau Natal Yesus Kristus, Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia, Jemaat Alfa Omega Rasi Raya, dan saya memberi tema firman Tuhan bahwa ada 2 kekuatan supranatural yang bekerja hari-hari ini. Dan di balik kelahiran dari Tuhan Yesus, kita tahu bersama bahwa di situ pun pada waktu itu pun ada kekuatan yang mempengaruhi beberapa bahkan komunitas manusia pada waktu itu. Artinya apa? Bahwa ketika Tuhan Yesus lahir, maka ada respon yang positif, bahkan juga ada respon yang negatif. Ada penolakan dari hal tentang kedatangan kelahiran Yesus ke dalam dunia ini.
Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam kitab Injil Matius pasal 2, di sana ada yang dikatakan bahwa Herodes, ketika Herodes mendengarkan berita atau informasi bahwa ada orang Majus yang datang dari timur mencari tahu tentang keberadaan bayi yang baru lahir itu, yang dikatakan dia adalah raja orang Yahudi yang akan memerintah Israel atau umatnya Israel, maka respon yang luar biasa yang terjadi pada saat itu kepada Raja Herodes atau Raja Agung, raja yang dari Roma pada waktu itu sangat bengis. Dia marah. Dia sangat terkejut pada waktu itu ketika mendengarkan berita tentang ada seorang raja yang baru lahir. Sebab itu saya katakan bahwa pada waktu itu sebenarnya ada kekuatan supranatural yang bekerja. Maka saya katakan bahwa ada dua kekuatan yang bekerja pada waktu itu. Kekuatan supranatural yang mempengaruhi manusia pada waktu itu. Maka saya katakan pertama adalah kekuatan dunia. Kekuatan dunia itu adalah diwakili oleh Herodes atau Raja Herodes Agung pada waktu itu. Maka saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, respon yang pertama adalah respon yang negatif yang terjadi pada Raja Herodes. Pada waktu itu ketika dia mendengar, dia mengumpulkan para imam, ahli-ahli Taurat, mencari tahu keberadaan dari bayi yang baru lahir itu, saudara. Kenapa? Ini kok bayi? Ini raja penyelamat dunia yang akan melepaskan umatnya, melepaskan dunia dari dosa. Tetapi tidak diresponi dengan baik. Kenapa, saudara? Karena di sana ada kekuatan Herodes, kekuatan dunia, kekuatan Herodes atau kekuatan dunia. Dia selalu tidak mau menerima yang namanya kebenaran Allah, yang tidak mau menerima yang namanya kabar baik, kabar kelepasan, kabar kemenangan, kabar sukacita. Dia mencari-cari dan dia bertanya kepada para Majus, di mana keberadaan raja yang baru lahir itu. Dan katanya, kalau dia bertemu dengan raja yang baru lahir itu, maka dia pun akan menyembah. Ini adalah satu tipu daya. Bisa saja terjadi pada zaman ini, pada hari-hari ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, maksudnya adalah kekuatan negatif, kekuatan yang pertama yang tidak menghendaki hadirnya raja, hadirnya kebenaran itu adalah kekuatan yang namanya persaingan. Herodes itu rasa tersaingi. Ketika hadir sesuatu yang rasa tersaingi, itu sebenarnya adalah kekuatan supranatural yang bekerja di dalam diri manusia, yang bekerja dalam diri seseorang, menghasilkan seseorang itu tidak nyaman. Kenapa? Karena rasa tersaingi. Saudaraku yang kekasih, orang yang rasa tersaingi, dia pasti akan melakukan apa saja yang dia mau supaya dia mengalahkan pihak lain, mempengaruhi siapapun dia, supaya dia dapat menghentikan kekuatan lain atau orang lain. Ketika seseorang mengalami yang namanya kebencian
terasa tersaingi, maka muncul pasti rasa benci. Kebencian itu pasti akan terjadi, akan muncul dari kehidupan, dari diri seseorang. Akibat kebencian itu, maka ada rasa pembunuhan. Maka jelas yang terjadi pada Raja Herodes pada waktu itu bukan menyambut dengan gembira, bersukaria. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Tidak. Dia tidak bersuka cita, tidak berbahagia. Kenapa? Karena dia sudah rasa tersaingi. Maka timbul kebencian di dalam diri dia. Maka di dalam diri Herodes bukan cuma kebencian, tapi ada rasa membunuh. Di dalam dunia ini, dan spirit itu, kekuatan supranatural itu, hari-hari ini itu masih ada, masih berlaku. Di mana ada rasa tersaingi, ada iri hati, ada kedengkian, ada kebencian, ada rasa membunuh sesama, ada rasa membunuh seseorang, ada rasa membunuh komunitas. Mungkin antara orang besar, orang yang dihormati, orang yang punya jabatan satu dengan punya jabatan lain, bisa saja saling membunuh, saling merencanakan kejahatan. Itu adalah spirit dari Raja Herodes. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang kedua adalah kekuatan supranatural yang datang ke dalam dunia ini, yaitu kekuatan Raja di atas segala raja. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus di kota Daud. Kota Daud itu adalah Yerusalem. Kenapa lahir di Bethlehem? Karena Yerusalem pada waktu itu adalah Bethlehem pada waktu itu adalah sangat dekat dengan Yerusalem, sekitar kurang lebih 10 kiloan. Tetapi kalau saat ini Bethlehem itu sudah di bawah otoritas Palestina. Jadi kalau orang Bethlehem itu mereka itu punya kewarganegaraan Palestina kalau saat ini. Tetapi saudaraku yang kekasih, Bethlehem secara rohani itu artinya adalah rumah roti. Artinya Tuhan tetap melihat siapa milik kepunyaannya. Yang ketika Yesus itu lahir, dia meresponi dengan baik. Ketika Yesus lahir, dia tidak meresponi dengan baik. Dan sekali lagi, kekuatan supranatural yang kedua adalah kekuatan dari Allah di tempat yang maha tinggi. Kekuatan itu pertama, dia memberi kehidupan yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kekuatan supranatural yang kedua adalah kekuatan perjanjian hidup dan perjanjian kekal, yaitu dari Yesus Kristus. Dia mendatangkan kebebasan. Kenapa Raja Herodes begitu tersaingi? Karena dia tidak mau, kekuatan dunia tidak mau kalau manusia hidup dalam kemenangan, manusia hidup dalam kelepasan, manusia hidup dalam pengampunan, manusia hidup dalam damai. Karena itu dia terus mempengaruhi supaya manusia tidak ada damai. Bahkan mungkin di hari Natal hari ini, mungkin ada saudara-saudara kita tidak hidup dalam kedamaian, tidak hidup dalam kenyamanan, tidak hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera. Kenapa? Karena ada roh, ada spirit. Tetapi Yesus datang, dia memberi hidup dan memberi kelepasan bagi setiap manusia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, maka sebenarnya Natal adalah kehidupan. Natal adalah damai sejahtera. Natal adalah kasih. Natal adalah sukacita. Natal adalah pengharapan. Natal adalah kelimpahan.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Natal bukan pertikaian. Natal bukan kebencian. Natal bukan pesta pora. Natal bukan kemabukan. Tetapi Natal adalah keselamatan kekal. Adalah damai yang kekal. Adalah sukacita yang kekal. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Karena itu saudara, mari saat ini seluruh dunia termasuk daerah kita masih bergumul menghadapi persoalan yang melanda dunia ini, yaitu COVID-19. Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa Yesus tetap ajaib. Yesus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita mungkin bermasalah, mungkin kita ada persoalan, tetapi Yesus tetap jawaban yang pasti. Mari kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran Allah. Jangan kita mendengarkan suara-suara, bahkan menerima, meresponi kekuatan supernatural yang bukan berasal daripada Tuhan. Tetapi kita responi kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan membebaskan, melepaskan. Kasih Tuhan mengampuni dan membawa kita dalam kekekalan, yaitu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau ajaib mulia bagi kami semua. Tiada yang seperti Engkau. Karena itu kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama. Dan kami tahu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Ada kuasa kelepasan, ada kuasa kemenangan, ada kuasa sukacita, ada kuasa damai sejahtera di hari Natal ini. Dan kami tahu karena Yesus Kristus menyatakan, memberi kasih-Nya bagi kami semua. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kami keluarga besar Gereja Pantekosta Serikat Indonesia, Jemaat Alpha Omega Pasir Raya, mengucapkan selamat